Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan tafsir dari surah Al-Baqarah, termasuk pada ayat 142 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qulillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratun illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la raufur rahim. Dan orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia berkata, apakah yang memalingkan mereka, maksudnya orang-orang muslim, dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya, maksudnya Baitul Maqdis. Katakanlah wahai Muhammad, milik Allah lah timur dan juga barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan demikian pula lah kami telah menjadikan kalian umat Islam ini umat moderat, umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian. Kami tidak menjadikan kiblat yang dulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakangnya. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 142 dan 143 dan seterusnya ini menjelaskan kepada kita tentang kisah pengalihan kiblat. Jadi saat Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah tahun 622 Masehi, maka Nabi SAW ketika sudah 2 tahun, sekitar 624 Masehi, dan Nabi SAW
salat bersama kaum muslimin itu sekitar 17 bulan atau 18 bulan. Dan saat itu mereka masih mengarah ke Baitul Maqdis. Sekitar 1,5 tahun kaum muslimin itu kalau salat menghadap Baitul Maqdis. Sehingga orang-orang Yahudi merasa senang. Makanya kemudian banyak orang-orang Yahudi yang menyusup ke tubuh kaum muslimin karena solatnya masih menghadap Baitul Maqdis, pura-pura masuk Islam dan menjadi orang munafik. Munafiknya Yahudi. Karena munafik itu ada dua, ada munafik dari orang-orang musyrik dan ada munafik dari orang-orang Yahudi. Lah ketika kemudian setelah Nabi SAW hampir 2 tahun pasca hijrah beliau tinggal di kota Madinah, Nabi SAW ingin memalingkan kiblat, tapi menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian datanglah izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah katakan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering menengadahkan ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka Nabi SAW ketika itu langsung memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, secara historis menurut para ulama sejarah, peralihan kiblat itu terjadi di hari Selasa di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, atau bertepatan dengan 624 Masehi atau tahun Hijriahnya 2 Hijriah. Lah itu disebutkan oleh para ulama saat Nabi SAW kemudian memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram atas perintah Allah. Di sini orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam merasa terganggu, karena tidak mungkin mereka orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan menjadi orang munafik di tubuh kaum muslimin ikut-ikut mengkiblatkan diri seperti kiblatnya kaum muslimin. Maka dari sinilah kemudian orang-orang munafik Yahudi tampak, karena mereka tidak mau merubah kiblat mereka ke Baitul Maqdis, dipalingkan ke Masjidil Haram. Orang Yahudi itu tak mau. Makanya kemudian akhirnya ketahuan orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam ketika kiblat dipalingkan dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam tak mau salat. Dari sinilah terbedakan siapa pengikut Rasul dan siapa yang tidak ikut Rasul. Makanya kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala katakan illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi, agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang arah mereka. Jadi orang Yahudi akhirnya balik lagi ke agamanya, dan juga orang-orang musyrik yang terpengaruh dengan orang Yahudi, mereka keluar dari barisan kaum muslimin. Saat Nabi SAW kemudian salatnya sudah mengarah ke Baitul Maqdis, dan itu terjadi di solat asar. Pengalihan kiblat itu terjadi di solat asar. Akhirnya setelah solat asar,
Maka masing-masing orang pulang ke kabilahnya untuk memberitahu masing-masing kabilah di kota Madinah itu bahwa kiblat sudah dipalingkan, termasuk juga orang-orang yang tinggal di Kuba. Jadi ada orang-orang Kuba yang solat bersama Nabi SAW solat asar. Kemudian dia ingin memberitahu kawan-kawannya yang satu kabilah itu di Kuba itu. Berangkat dia ke Kuba. Rupanya sampai Kuba sudah subuh dan orang-orang sedang solat subuh dan sudah dapat 1 rakaat, dan ketika itu menghadap Baitul Maqdis karena mereka tidak tahu kalau kiblat itu sudah dipalingkan. Maka orang ini kemudian datang dan menyeru, ala innal kiblata qad surrifat. Kiblat itu sudah dipalingkan. Kiblat sudah dipalingkan. Dan dia mengatakan, asyhadu billah qad sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Dan aku bersaksi, aku sudah solat bersama Rasul dan beliau menghadap ke arah Mekah. Maka orang yang sedang solat subuh itu dapat 1 rakaat langsung berputar. Jadi yang tadinya para wanita di belakang, sekarang wanita di depan. Karena kan 180 derajat berputarnya saat mereka sedang ruku. Kemudian setelah selesai solat, ada orang-orang munafik Yahudi yang belum keluar dari agama Islam, pura-pura munafik. Dia mengompori, gimana kiblat ini katanya? Ini kalau diarahkan ke Mekah enggak sah nih katanya. Kita harus tetap ke Baitul Maqdis katanya. Ini yang munafik Yahudi ini ngompori. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallaha bin-nasi la raufur rahim. Apa kata Allah? Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan salatmu. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Allah tidak akan menyia-nyiakan salatmu menghadap ke mana? Ke Ka'bah itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu bahwa dijelaskan oleh seorang sejarawan ma'ruf, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, di dalam kitabnya Rahiqul Maktum, di mana beliau mengatakan, amarallahu ta'ala bitahwilil kiblati min baitil maqdisi ilal masjidil haram, wa afada dhalika anna adh-dhu'afa wal munafiqin minal yahud alladzina kanu qad dakhalu fi sufufil muslimin li isaratil balbalati inkashafu 'anil muslimin wa raja'u ila ma kanu 'alaihi wa hakadha tatahharat sufuful muslimin an katsirin min ahlil ghadari wal khiyanati. Apa kata Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Maktum? Dia mengatakan, ketika Allah memerintahkan agar arah kiblat dialihkan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ini menginformasikan bahwa kaum lemah iman dan orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Yahudi yang sudah menyusup ke dalam barisan kaum muslimin untuk melakukan kerusuhan di dalamnya, penyusupan mereka kini telah terbongkar. Dengan pengalian kiblat itu
terbongkarlah rahasia mereka, dan mereka kembali ke golongan mereka semula. Dengan begitu pasukan kaum muslimin terbebas dari orang-orang licik dan para pengkhianat. Jadi faedahnya pengalian kiblat itu untuk membongkar penyelundupan orang-orang Yahudi dan orang-orang jahil yang hendak merusak Islam. Sekarang ketahuan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara hikmah yang bisa kita petik dari pelarian kiblat itu untuk menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah tengah-tengah. Karena kiblatnya Yahudi mengarah ke barat, sementara kiblatnya orang Nasrani mengarah ke timur, dan kiblatnya umat Islam itu tengah-tengah. Ya. Saya ulangi bahwa kiblatnya orang-orang Yahudi menghadap ke barat, ke Baitul Maqdis, dan kiblatnya orang-orang Nasrani menghadap ke timur, sebaliknya. Tapi kiblatnya umat Islam itu tengah-tengah. Dari sini Allah mengatakan kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan umat Islam ini umat pertengahan, tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Ketika orang-orang Nasrani terlampau ekstrim sehingga mereka menuhankan Isa, sementara orang Yahudi terlalu meremehkan para nabi sehingga membunuh para nabi dan merusak kitab-kitab mereka, maka Islam tengah-tengah. Islam tidak menuhankan nabi dan Islam tidak membunuh para nabi. Dia tengah-tengah. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam An-Naisabur, di mana beliau mengatakan wa aidan al-maghrib kiblata Musa wal masyriq kiblata Isa wa bainahuma kiblata Ibrahim wa Muhammad. Demikianlah barat, arah barat adalah kiblatnya Nabi Musa, arah timur kiblatnya Nabi Isa, dan di antara dua kiblat itu terdapat kiblat Nabi Ibrahim dan kiblat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul umur awsatuha, dan sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan. Kemudian beliau mengatakan wal muradu bil wasti, dan yang dimaksud di sini al-wasat, umat pertengahan itu apa maksudnya? Annahum mutawassituna fid dini bainal mufrid wal mufarrid wal ghali wal muqassir fi sya'nil anbiya, la kan nasara haitsu ja'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ibnan wa ilahan, wala kal yahud haitsu qatalul anbiya wa baddalul kutubah. Demikianlah kata Imam An-Naisabur, yang dimaksud dengan al-wasat, tengah-tengah, dalam ayat ini adalah umat Islam merupakan umat yang moderat, yang tengah-tengah dalam beragama, antara melampaui batas dan yang bersikap ceroboh dalam persoalan Nabi. Tidak seperti Nasrani yang menjadikan nabinya sebagai anak Tuhan, bahkan menjadikan Tuhan. Juga tidak seperti Yahudi yang telah membunuh nabi-nabi mereka dan merubah kitab-kitab mereka. Jadi Islam itu ummatan wasata, umat pertengahan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Naisaburi juga menambahkan wal hikmatu fi dzalik tamyizu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil fadli ala sairil umami haitsu yubadiruna ila tasdiqillahi
wa tasdiqi jami'il anbiya'i wal imani bihim jami'an fahum binisbati ila ghairihim kal adli binisbati ilal fasik. Hikmah hal ini adalah untuk membedakan umat Muhammad dalam keunggulan yang dimiliki dibandingkan umat-umat yang lainnya. Kalau umat Yahudi tidak mengakui kerasulan Isa, Yahudi tidak mengakui kerasulan Isa. Sementara umat Nasrani tidak mengakui kerasulan umat Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama mereka mengingkari para nabi. Yahudi mengingkari Isa, Nasrani pula mengingkari Muhammad. Maka kata Imam An-Naisabur di sini, hikmah hal itu adalah untuk membedakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam karena keunggulan yang dimilikinya dibanding umat-umat lain, di mana umat Islam telah membenarkan Allah sebagai Tuhan dan meyakini kenabian-kenabian semuanya, dan mereka mengimaninya. Oleh karena itulah dibanding dengan umat lain laksana perbandingan orang fasik dengan orang adil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti peralihan kiblat ini dari Baitul Maqdis ke Baitul Al-Haram dalam rangka menyelisihi kiblatnya orang-orang Yahudi, dan untuk menyaring orang-orang Yahudi yang hendak merusak Islam, pura-pura masuk Islam, karena ketika itu kiblatnya sama dengan mereka, jadi mereka bisa berpura-pura. Tapi ketika kiblatnya diarahkan ke Mekah, mereka sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Akhirnya mereka pun dengan sendirinya keluar dari Islam dan kembali kepada agama rusak mereka Yahudi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan di sini juga ada fadilah apa? Fadilah Mekah. Apalagi Mekah ini dikatakan oleh para ulama bahwa dia adalah sirrul ardi. Jadi Mekah itu sirrul ardi, pusat bumi itu ada di Mekah. Dan Mekah itu negeri haram, negeri mulia. Sementara Baitul Maqdis itu bukan tanah haram. Tanah haram itu hanya Mekah dan Madinah saja. Taib. Kemudian maka di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang kurang akal itu, orang-orang bodoh itu, mereka berkata, apakah yang memalingkan kaum muslimin dari kiblat yang dulu mereka berkiblat dengannya? Katakan ya Muhammad, qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha ila sirati mustaqim. Katakan ya Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Maknanya bahwa ketika ada orang-orang Yahudi kemudian berusaha mengatakan, buat apalah kalian ini memalingkan kiblat, kan Baitul Maqdis sudah benar. Maka Allah mengatakan kepada Rasul, katakan ya Muhammad, mau ngarah kemana saja arah itu milik Allah. Mau ke barat, mau ke timur, mau ke selatan, mau ke utara, semua arah itu milik Allah. Lah Allah menghendaki kita mengarahkan ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Begitulah kami jadikan kepada kalian umat yang wasat. Apa makna wasat di sini? Makna wasat itu artinya yang paling afdal, yang paling utama. Sebagaimana Allah mengatakan, kuntum khaira ummah, sekalian itu sebaik-baik umat. Jadi umat Islam itu sebaik-baik umat, lebih baik daripada umat-umat Yahudi dan Nasrani. Itu disebut wasat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida.
Karena umat Islam adalah umat terbaik, umat yang paling wasat, umat yang paling mulia. Makanya Allah pilih litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia kelak pada hari kiamat. Disebutkan dalam sebuah hadis, nanti pada hari kiamat Nabi Nuh akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yud'anu yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil, ya Nuh, wahai Nuh, kemari. Maka Nuh mengatakan, labbaika wa sa'daiku, penuhi panggilanmu ya Allah. Maka kemudian Nuh dihadapkan dengan umatnya pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, hal balagh, apakah kau sudah sampaikan risalahku wahai Nuh kepada umatmu? Maka Nuh mengatakan, na'am, tentu Rasul, tentu ya Rabb, sudah sampaikanlah kepada umatku itu. Maka Allah kemudian berpaling kepada umat Nabi Nuh dan mengatakan, betul, Nuh sudah menyampaikan risalahnya kepada kalian. Kata umatnya, kadzab, dusta ya Rabb, dia tidak pernah menyampaikan. Lihat, Allah tahu bahwa Nuh menyampaikan, Allah tahu, bukan Allah tidak tahu. Tapi umat Nuh ini memang mereka umat pembangkang. Sejak di dunia sampai di akhirat mereka membangkang. Bagaimana mungkin mereka mengatakan Nuh tidak menyampaikan? Nuh itu 950 tahun berdakwah. Kok bisa mengatakan tidak menyampaikan? Selama itu berdakwah dibilang tidak bisa menyampaikan. Mana akalnya? Tapi itulah umatnya Nuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nuh, lihat umatmu tidak mengakui kau menyampaikan risalahku kepada mereka. Ada enggak kau saksi? Mana saksi kalau kau menyampaikan? Maka Nuh mengatakan ada. Kemudian Nuh mengatakan, Muhammad wa ummatuhu, saksiku adalah Muhammad dan umatnya. Aku punya saksi Muhammad dan umatnya. Maka Rasul pun dipanggil dan umatnya, termasuk kita dipanggil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul, ya Muhammad, kenapa kau mau jadi saksi untukku? Bukankah kau tidak hidup di zaman Nabi Nuh sehingga kau tahu Nuh sudah menyampaikan atau tidak? Kau tidak pernah melihat kau. Dan Allah juga mengatakan kepada umatnya, termasuk kita, kalau kita dijadikan saksi loh, nanti pada hari kiamat Allah akan tanya sama kita semuanya. Betul Nuh menyampaikan risalahnya? Kata antum semua, sudah ya Rabb. Kata Allah, emang antum hidup di zaman Nabi Nuh? Antum kan tidak hidup di zaman Nabi Nuh. Cemana antum jadi saksi? Maka Nabi SAW serentak dan juga umat Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, ya Rabb, bukankah engkau yang mengatakan Nuh itu telah menyampaikan risalahnya? Engkau sendiri yang mengatakan. Kami walaupun tidak menyaksikan Nuh menyampaikan risalah, tapi kami yakin Nuh menyampaikan risalah. Sebab yang mengatakan Nuh menyampaikan risalah itu engkau ya Rabb. Kemudian dibacalah surah Nuh. Bagaimana Al-Quran menjelaskan Nuh menyampaikan risalahnya. Dari sinilah Nabi SAW membaca ayat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Dan begitulah kami jadikan kalian umat pertengahan untuk menjadi saksi bagi umat-umat besar. Dahulu di zaman Nabi SAW ada sahabat namanya Huzaimah bintu Thabit. Huzaimah bintu Thabit, seorang sahabat yang dijadikan Rasul satu orang tapi dibagaikan dua orang dalam bersaksi. Huzaimah bin Thabit ini keutamaannya, dia kalau bersaksi cukup dia saja satu orang itu sudah dihitung dua. Kenapa demikian?
Satu hari Nabi SAW tawar-menawar hendak membeli kuda. Dijelaskan anna Rasulullah SAW ibta'a min Sawa ibn Harith al-Muharibi farasan. Satu hari Nabi bertransaksi beli kuda dari seseorang yang bernama Sawa ibnul Harith al-Muharibi. Sudah disepakati harganya sekian, anggaplah harganya kuda 50 juta ya, saya beli kudamu. Deal or no deal? Deal katanya. Oke, kalau begitu besok bawa kudamu dan aku pun bawa uangku, kata Nabi. Setelah besok tak datang-datang pula si Sawa nih. Rupanya ada yang nawar kudanya lebih tinggi dibandingkan tawaran Nabi. Padahal sudah deal-dealan. Kan sudah deal-dealan, sudah oke, sudah salaman. Deal, deal katanya. Pas besoknya tak ada pula dia datang bawa kuda. Karena ada yang nawar lebih tinggi. Jadi Rasul mengatakan, ya Sawa, mana kudamu? Ini aku udah bawa uangku. Kata si Sawa, mana ada kita mau jual-jual kuda, katanya. Ngomong pula sama Nabi, nggak ada transaksi kuda. Kata Nabi, bukankah kita sudah sepakat kemarin? Nggak ada, kata si Sawa. Sampai berkali-kali Rasul bilang nggak ada. Tiba-tiba kemudian datanglah Huzaimah bintu Thabit ini dan mengatakan, ya Rasulullah, jadikan aku saksi bagimu, katanya. Kata Rasul, ya Huzaimah, ngapain kau jadi saksi? Emang kemarin kau hadir waktu aku transaksi, katanya. Kamu kan tidak ada, ngapain kau jadi saksi? Jadi saksi itu kalau hadir, kalau nggak hadir, cemana jadi saksi? Kata Huzaimah, ya betul, aku memang tidak hadir, tapi aku yakin si Sawa ini dusta dan kau benar. Aku yakin kau yang benar, bahwa kau ini sudah melakukan transaksi jual beli kemarin dengan si Sawa. Mungkin si Sawa ini dusta dia, karena kuda ditawar orang aja tuh. Aku lebih percaya dengan engkau wahai Muhammad dibandingkan dia. Akhirnya kemudian Nabi SAW memuji Huzaimah bintu Thabit radhiyallahu anhu, dan dia dijadikan oleh Rasul satu orang bagaikan dua orang dalam persaksian. Huzaimah ibnu Thabit, lihat, Huzaimah ini menjadi saksi bagi Rasul, padahal dia tidak melihat transaksi Rasul dengan Sawa ibn Harith, kan? Lah begitu juga umat Islam. Kelak pada hari kiamat akan menjadi saksi bagi seluruh umat, seluruh para nabi, bukan hanya Nuh saja. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Bukhari dan yang lainnya dijelaskan bahwa seluruh para nabi itu berhajat persaksiannya kepada kita dan Nabi SAW. Akan dihadirkan Nabi Saleh dengan umatnya, akan dihadirkan Nabi Syuaib dengan umatnya, akan dihadirkan Nabi siapa lagi? Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Semua para nabi akan dihadirkan dengan umatnya. Kemudian akan ditanya, sudahkah kalian menyampaikan risalahku? Kata para nabi, sudah ya Allah. Maka Allah mengatakan kepada para umatnya itu, sudah nabi-nabi kalian menyampaikan risalah? Wadah, nabi-nabi kami tak ada itu. Maka datanglah kemudian Rasul dan umatnya bersaksi bahwa mereka sudah menyampaikan. Disinilah kata-kata apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kemudian Allah mengatakan, wa yakunur rasul 'alaikum syahida. Tapi jangan bangga dulu. Kenapa kita diistimewakan pada hari kiamat dan kita menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu? Apakah karena kita orang Arab? Bukan. Kita bukan Arab di sini, orang Batam. Apakah karena kita
agamanya Islam? Bukan, ya. Tetapi kita menjadi saksi karena kita betul-betul ittiba, mencontoh Nabi, mengikuti Nabi SAW, mengikuti sunnah dan petunjuknya, istiqomah di atas sunnah dan petunjuknya. Dengan sebab itulah kita jadikan saksi. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Rasul, jauh dari petunjuk Rasul, tidak istiqomah dengan Rasul, maka Rasul yang akan menjadi saksi bagi kita bahwa kita ini bukan umatnya. Rasul yang akan menjadi saksi bagi kita bahwa engkau bukan umatku, karena kau sudah lari dari petunjukku, kau sudah lari dari sunnahku, kau sudah lari dari ajaranku. Wa yakunar Rasul, dan Rasul akan menjadi saksi alaikum untuk kalian. Jadi satu sisi, kalau kita memang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita betul-betul memegang agama Islam dengan benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan betul-betul mengikuti gaya Islam para sahabat Rasul, maka kita akan menjadi umat kebanggaan pada hari kiamat, menjadi saksi bagi umat-umat sebelum kita. Tapi kalau kita tidak demikian, justru Rasul akan jadi saksi bagi kita bahwa kita ini bukan umat yang benar. Kan ngeri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika itu Nabi SAW merindu ingin mendengarkan Quran dari orang lain. Dipanggilnya siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul? Ya umma abdin, iqra alayyal Quran. Wahai ibnu ummi abdin, ini kunyah Ibnu Mas'ud, bacakan untukku Quran. Kata Abdullah ibn Mas'ud, ya Rasulullah, aqra'u alaikal Quran wal Quranu unzila ilaika, haruskah aku bacakan Quran kepadamu sementara Quran turunku untukmu? Kata Rasul, baca saja, tidak usah bantah, baca. Maka Abdullah ibn Mas'ud pun membaca suratul Nisa. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana kalau seandainya kami datangkan pada tiap-tiap umat ini saksi, dan kami datangkan engkau jadi saksi bagi mereka? Maka Rasul mengatakan, hasbuka ya Ibnu Mas'ud, cukup. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Rasul meneteskan air mata dari kedua matanya. Disebutkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, datang satu jenazah. Didatangkan satu jenazah, kemudian lewat di hadapan Nabi. Semua sahabat memuji jenazah ini. Kata Nabi, wajabat. Kemudian besoknya didatangkan jenazah yang lain, semua sahabat mencaci maki jenazah itu. Kata Rasul, wajabat. Umar bin Khattab mengatakan, apa maksudnya wajabat Rasul? Kata Nabi SAW, adapun jenazah yang pertama yang kalian puja-puji itu, wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Adapun jenazah yang satunya yang kalian cela-cela itu, wajabat lahun nar, dia wajib masuk neraka. Kemudian Rasul mengatakan, antum syuhadaullahi fil ardi, kalian adalah saksi-saksi Allah yang ada di bumi. Kemudian terulang di zaman Umar. Ada jenazah di masa Umar bin Khattab, kata Umar, wajabat, karena jenazah ini dipuji manusia. Kemudian lewat lagi, dicaci maki manusia, kata Umar, wajabat. Kata sahabat, Amirul Mukminin, kenapa kau ngomong begitu? Ya, karena dulu di masa Rasul hidup, orang-orang yang sudah meninggal kemudian dipuji orang banyak, maka dia wajib masuk surga. Tetapi kalau dicaci maki manusia banyak, maka dia wajib masuk neraka. Kemudian Umar mengatakan,
Kalaupun 4 orang yang memuji cukup katanya. Bagaimana kalau 3 wahai Amirul Mukminin? Walaupun 3 orang. Bagaimana kalau 2 orang? Walaupun 2 orang. Dan aku tidak bertanya soal 1 orang. Tentu yang dimaksud perkataan Umar yang memuji itu memang betul-betul orang baik, orang yang bertauhid, orang yang di atas sunnah. Mereka memuji kita karena akidah, ibadah dan akhlak kita. Tapi yang jelas bahwa kita ini jadi saksi di akhirat dan jadi saksi di dunia. Saksi di akhirat hadis tadi, bahwa kita akan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu, dan saksi di dunia hadis yang tadi saya baca. Ketika kita mengatakan, oh dia orang baik, kata Rasul, berarti jenazah itu akan masuk surga. Berarti kita yang jadi saksi di sini. Itulah yang Allah mengatakan syuhada 'alan nas. Kita menjadi saksi bagi manusia. Daisha ya? Hah? Ini apa nih? Daisha itu budak kayaknya. Ini. Ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.